Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ali Imran STMT selaku dosen mata kuliah Komunikasi Data dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Osia Reski Amalia Ramadan dengan NIM 220209502037 dari kelas PTIKG angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang yang pertama multiplexing, yang kedua wide area networking, dan yang ketiga packet switching. Multiplexing merupakan teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Dalam elektronik, telekomunikasi, dan jaringan komputer, multiplexing digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses, di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuannya yaitu untuk menghemat jumlah saluran fisik seperti kabel, pemancar dan penerima, atau kabel optik. Dalam elektronik, multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu analog to digital converter atau ADC. Sedangkan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Alat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau MUX, dan alat yang melakukan proses yang berlawanan disebut demultiplexer atau DeMUX. Pada gambar di atas menyatakan fungsi multiplexing secara umum, di mana multiplexer mengkombinasikan atau memultiplex data dari N input dan mentransmisi melalui kapasitas data link yang tinggi. Demultiplexer menerima aliran data yang dimultiplex. Pemisahan demultiplex dari data tersebut tergantung pada channel dan mengirimnya ke line output yang diminta. Teknik multiplexing yang pertama FDM, yaitu Frequency Division Multiplexing. Yang kedua TDM, Time Division Multiplexing. Yang ketiga WDM, Wavelength Division Multiplexing. Frequency Division Multiplexing yaitu multiplexing dengan cara menata tiap informasi suara percakapan satu pelanggan sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi selebar sekitar 4 kHz. Digunakan ketika bandwidth dari medium melebihi bandwidth sinyal yang diperlukan untuk transmisi. Tiap sinyal dimodulasikan ke dalam frekuensi carrier yang berbeda dan frekuensi carrier tersebut terpisah di mana bandwidth dari sinyal-sinyal tersebut tidak overlap. Pada gambar di samping menunjukkan 6 sumber sinyal yang dimasukkan ke dalam suatu multiplexer yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang berbeda. Tiap sinyal modulasi memerlukan bandwidth center tertentu di sekitar frekuensi carriernya dan dinyatakan sebagai suatu channel. Sinyal input baik analog maupun digital akan ditransmisikan melalui medium dengan sinyal analog. Contoh sederhana dari FDM yaitu broadcast dan TV kabel. Pada gambar di atas merupakan sebuah sistem FDM di mana sejumlah sinyal digital atau analog dimultiplex ke dalam medium transmisi yang sama. Tiap sinyal dimodulasi dalam carrier FHCI. Karena digunakan multiplex carrier, maka masing-masing dinyatakan sebagai subcarrier. Modulasi apapun dapat dipakai, kemudian sinyal termodulasi dijumlah untuk menghasilkan sinyal gabungan. Pada gambar bagian B, menunjukkan hasilnya. Sinyal gabungan tersebut mempunyai total bandwidth. Sinyal analog ini ditransmisikan melalui medium yang sesuai. Pada akhir penerimaan, sinyal gabungan tersebut lewat melalui N-band pass filter, di mana tiap filter berpusat pada FSCI dan mempunyai bandwidth BSCI untuk 1 lebih kecil dari I lebih kecil dari N. Dari sini, sinyal diuraikan menjadi bagian-bagian komponennya. Tiap komponen kemudian dimodulasi untuk membentuk sinyal asalnya. Topik berikutnya yaitu mengenai permasalahan pada FDM, yaitu crosstalk. Terjadi jika spektrum dari sinyal-sinyal komponen yang berdekatan mengalami tumpang tindih secara signifikan. Lalu, noise intermodulasi. Pada link yang panjang, efek ketidaklinearan dari amplifier pada sinyal di satu kanal dapat menghasilkan komponen frekuensi dalam kanal-kanal lainnya. Teknik multiplex yang kedua yaitu ada TDM atau Time Division Multiplexing. Multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian.
Tiap pelanggan diberi jatah waktu atau time slot tertentu sedemikian rupa sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui satu saluran secara bersama-sama tanpa disadari oleh pelanggan bahwa mereka sebenarnya bergantian menggunakan saluran. Synchronous Time Division Multiplexing atau STDM disebut sinkronos karena time slotnya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu, di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisi. Biar bagaimanapun, sumber mempunyai data untuk dikirim. Sinkronos dapat mengendalikan sumber-sumber dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sinkronos digunakan ketika data rate dari medium melampaui data rate dari sinyal digital yang ditransmisi. Pada gambar di samping merupakan gambar sistem pada STDM. Bagian A, sejumlah sinyal digital dimultiplex ke dalam medium transmisi yang sama. Data yang masuk dari masing-masing sumber disimpan dalam buffer yang biasanya berukuran 1 bit atau 1 karakter. Buffer tersebut di-scan secara sekuensial untuk membentuk komposisi aliran data digital yang dapat ditransmisi langsung atau melalui modem. Operasi scan tersebut berjalan cepat, di mana buffer terlebih dahulu dikosongkan untuk dapat menerima data. Dengan demikian, data rate harus sama dengan jumlah data rate. Pada gambar bagian B memperlihatkan format data yang ditransmisi. Data-data tersebut dikumpulkan dalam frame-frame. Tiap frame mengandung cycle dari time slot, di mana tiap slot mewakili tiap sumber data. Gambar bagian C pada receiver, di mana data di-demultiplex dan diarahkan ke buffer tujuan yang sesuai. Untuk tiap sumber input, ada sumber output identik yang akan menerima data input pada kecepatan yang sama dengan pada waktu ditimbulkan. Statistical Time Division Multiplexing atau juga dikenal sebagai Asynchronous TDM dan Intelligent TDM sebagai alternatif Synchronous TDM. Mempunyai sejumlah line input-output pada satu sisi dan line multiplex kecepatan tinggi pada sisi lainnya, di mana ada N line input-output tetapi hanya K time slot yang sesuai pada frame TDM. Data rate pada line multiplex lebih rendah daripada jumlah data rate dari device masukan, sehingga statistical multiplexer dapat menggunakan data rate yang rendah untuk mendukung sebanyak device yang sama dengan synchronous multiplexer. Untuk statistical multiplexer, tidak mengirim slot-slot kosong jika ada data untuk dikirim, sehingga selama epoch pertama hanya slot A dan B yang dikirim. Karena data tiba dan didistribusikan ke line input-output yang tidak diperkirakan, sehingga informasi address diperlukan untuk meyakinkan pengiriman. Maka dari itu, overhead atau slot untuk statistical TDM lebih banyak karena tiap slot membawa sebuah address. Teknik yang ketiga dari multiplexing yaitu wavelength division multiplexing, di mana teknologi multiplexing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang atau warna cahaya laser yang berbeda. Dengan ini dapat meningkatkan kapasitas dan memungkinkan komunikasi dua arah pada satu serat optik. Istilah multiplexing panjang gelombang division umumnya diterapkan untuk pembawa optik yang biasanya digambarkan oleh panjang gelombang. Sedangkan frekuensi division multiplexing biasanya berlaku untuk pembawa radio yang lebih sering digambarkan oleh frekuensi. Karena panjang gelombang dan frekuensi terikat bersama melalui hubungan langsung terbalik sederhana, di mana produk dari frekuensi dan panjang gelombang sama dengan C, kecepatan propagasi cahaya. Kedua istilah sebenarnya menggambarkan konsep yang sama. Sistem pada WDM. Sebuah sistem WDM menggunakan multiplexer di transmitter untuk bergabung dengan beberapa sinyal bersama-sama, dan demultiplexer pada penerima untuk membagi mereka terpisah. Dengan jenis yang tepat dari serat adalah mungkin untuk memiliki perangkat yang tidak keduanya secara bersamaan dan dapat berfungsi sebagai airdrop multiplexer optik. Perangkat penyaringan optik digunakan memiliki konvensional teleetalons, stabil solid state, frekuensi tunggal Fabry-Perot, interferometer dalam bentuk kaca optik film tipis berlapis. Materi yang kedua yaitu Wide Area Networking atau WAN, di mana jaringan komputer yang mencakup area yang besar yang digunakan untuk membuat interkoneksi antar jaringan komputer lokal yang secara fisik tidak berdekatan satu sama lain, yang dapat dipisahkan dengan kota, provinsi, atau bahkan melintasi batas geografi, lintas negara dan benua.
Teknologi jaringan WAN bergantung pada pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang menyediakan layanan hubungan jarak jauh. Tidak seperti jaringan LAN, koneksi antar device-nya ditransmisikan dari satu piranti digital atau komputer kepada piranti digital lainnya melalui koneksi fisik secara langsung. Teknologi jaringan WAN menggunakan kombinasi sinyal analog dan sinyal digital dalam melakukan transmisi data. Gambar tersebut merupakan komponen dan fungsi jaringan WAN. Berikut beberapa penjelasan mengenai komponen jaringan WAN. Yang pertama ada DTE, Data Terminal Equipment, yang merupakan piranti di sisi link jaringan WAN yang berada pada sisi pelanggan, biasanya gedung atau rumah pelanggan, yang mengirim dan menerima data. DTE biasanya berupa router jaringan, komputer, atau multiplexer yang merupakan tanda marka antara jaringan WAN dan jaringan LAN. DTE ini merupakan piranti yang akan berkomunikasi dengan piranti DCE di sisi ujung lainnya. Yang kedua ada demark atau titik demarkas, titik yang merupakan interface jaringan di mana kabel perusahaan telepon terhubung dengan rumah pelanggan. Komponen yang ketiga yaitu local loops, sebuah perpanjangan kabel LAN telepon dari demark menuju kantor pusat telco yang mana pemeliharaannya di pihak telco, bukan tanggung jawab pelanggan. Kabel ini bisa berupa kabel UTP, fiber optik, atau gabungan keduanya dan juga media lainnya. Yang keempat ada DCE, Data Circuit Terminating Equipment, merupakan piranti biasanya berupa router di sisi ISP yang berkomunikasi dengan DTE dan juga WAN Cloud. DCE ini merupakan piranti yang memasuk clocking denyut sinyal sinkronisasi kepada piranti DTE. Sebuah modem atau CSU atau DSU di sisi pelanggan bisa diklasifikasikan sebagai DCE. DTE dan DCE bisa saja berupa piranti yang serupa atau router, akan tetapi mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Komponen yang kelima ada WAN Cloud, merupakan hierarki trunk, switch, dan CO atau central office yang membentuk jaringan telepon lines. Struktur fisik bisa bervariasi dan jaringan yang berbeda dengan titik koneksi bersama bisa saja saling overlap. Makanya dipresentasikan dalam bentuk WAN Cloud. Sisi pentingnya adalah data masuk melalui jaringan telepon, menjelajah sepanjang line telepon dan tiba tepat pada alamat tujuannya. Yang keenam ada PSE, Packet Switching Exchange, suatu switch pada jaringan carrier packet switch. PSE ini merupakan titik penghubung dengan WAN Cloud. Layanan jaringan WAN. Yang pertama PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network, yang merupakan teknologi tertua dan dipakai secara luas di seluruh dunia dalam komunikasi WAN. PSTN adalah teknologi jaringan WAN dalam jaringan circuit switch. Teknologi ini berbasis dial-up atau last line, menggunakan line telepon di mana data dari digital diubah menjadi data analog oleh modem, dan kemudian data tersebut menjelajah dengan kecepatan terbatas sampai 56 kbps saja. Yang kedua, last lines merupakan jenis dedicated dari teknologi jaringan WAN yang menggunakan suatu koneksi langsung yang bersifat permanen antara piranti yang berkomunikasi dan memberikan suatu koneksi konstan dengan kualitas layanan koneksi. Akan tetapi, last line lebih mahal dibanding dengan sambungan sesuai kebutuhan PSTN. Layanan jaringan WAN yang ketiga yaitu frame relay, salah satu teknologi jaringan WAN dalam paket switching, suatu komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi. Yang keempat, ISDN, Integrated Service Digital Network, yang mendefinisikan standar pada penggunaan line telepon untuk kedua transmisi analog maupun digital. Metode encapsulation jaringan WAN. Yang kelima, ada X25, yaitu teknologi jaringan WAN paket switching melalui jaringan PSTN. X25 dibangun dengan merujuk pada layer data link dan physical layer pada referensi model OSI. Awalnya X25 menggunakan line analog untuk membentuk jaringan paket switch, walaupun X25 bisa juga dibentuk menggunakan jaringan digital. Protokol X25 mendefinisikan bagaimana koneksi antara DTE dan DCE di setup dan dipelihara dalam Public Data Network atau PDN. Kelebihan dan kekurangan pada WAN. Kelebihannya yang pertama, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas. Yang kedua, dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstations. Yang ketiga, pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain.
Yang keempat, semua orang bisa memperoleh informasi update secara real time. Yang kelima, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Sedangkan kekurangan pada WAN yang pertama itu biaya operasional yang mahal, yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Materi yang ketiga yaitu paket switching. Paket switching merupakan jaringan komunikasi digital yang dikelompokkan menurut semua data yang ditransmisikan terlepas dari konten, jenis, atau struktur ke dalam blok yang sesuai dengan ukuran yang disebut paket. Dalam telekomunikasi, paket switching adalah metode pengelompokan data ke dalam paket-paket yang ditransmisikan melalui jaringan digital. Definisi paket switching. Paket switching memungkinkan pengiriman aliran data bitrate variabel diwujudkan sebagai urutan paket melalui jaringan komputer yang mengalokasikan sumber daya transmisi yang diperlukan menggunakan multiplexing statistik atau teknik alokasi bandwidth dinamis. Saat mereka melintasi perangkat keras jaringan seperti saklar dan router, paket diterima, disanggah, diantrikan, dan dikirim ulang, disimpan dan diteruskan, yang menghasilkan latensi dan throughput yang bervariasi tergantung pada kapasitas dan beban lalu lintas di jaringan. Paket biasanya diteruskan oleh node jaringan perantara secara asinkron menggunakan buffering masuk pertama, keluar pertama, tetapi dapat diteruskan sesuai dengan beberapa disiplin penjadwalan untuk antrian yang adil, pembentukan lalu lintas, atau untuk kualitas layanan yang dibedakan atau dijamin. Komunikasi berbasis paket dapat diimplementasikan dengan atau tanpa node penerusan perantara, switch, dan router. Dalam hal media fisik bersama seperti radio, paket dapat dikirimkan sesuai dengan skema akses ganda. Paket switching dirancang sedemikian rupa untuk menyediakan fasilitas yang lebih efisien dibanding sirkuit switching untuk lalu lintas data yang sangat banyak. Dengan paket switching, stasiun mentransmisikan data dalam bentuk blok-blok kecil yang disebut paket. Masing-masing paket berisikan sebagian data pemakai plus informasi kontrol yang diperlukan untuk memfungsikan jaringan dengan tepat. Elemen dasar yang paling membedakan jaringan ini dengan switching adalah operasi internalnya yang berupa datagram atau sirkuit virtual. Dengan sirkuit virtual internal, sebuah rute ditentukan oleh dua ujung dan semua paket-paket di mana sirkuit virtual mengikuti rute yang sama. Sedangkan dengan datagram internal, setiap paket diberlakukan secara terpisah dan paket-paket tersebut dimaksudkan untuk tujuan yang sama yang mengikuti rute-rute yang berbeda. Prinsip kerja pada paket switching. Yang pertama, data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan dilengkapi dengan informasi kontrol berupa header. Yang kedua, bila panjang data melebihi ukuran maksimum, akan dipotong-potong menjadi paket-paket. Masing-masing paket dilengkapi dengan header yang sama. Yang ketiga, header berisikan alamat tujuan serta fungsi-fungsi kontrol yang lain. Yang keempat, paket diumpankan ke simpul yang paling dekat dengan asal. Yang kelima, dari simpul tersebut, paket diantrikan ke rute sembarang tergantung jalur yang kosong. Yang keenam, masing-masing paket dapat melalui rute yang sama atau berbeda. Yang ketujuh, setiap simpul yang dilewati akan memeriksa, menyimpan sementara dalam kondisi antrian, dan mengarahkan paket ke simpul berikutnya. Yang kedelapan, apabila sudah sampai ke tujuan, paket akan diatur kembali sesuai urutan semula. Gambar tersebut merupakan operasi penggunaan paket switching, di mana data ditransmisikan dalam bentuk paket, batas pada paket panjangnya yaitu 1000 oktet atau byte. Bila sumber memiliki pesan yang lebih panjang untuk dikirim, pesan-pesan tersebut akan terpecah menjadi deretan paket. Masing-masing paket berisikan sebagian atau semua untuk sebuah pesan pendek data pemakai plus beberapa informasi kontrol. Informasi kontrol pada jumlah minimum mencakup informasi yang diperlukan jaringan agar mampu mengarahkan paket di sepanjang jaringan dan mengirimkannya ke tujuan yang dimaksud. Pada masing-masing simpul, dalam rute paket diterima, disimpan sementara, dan diarahkan menuju simpul berikutnya. Teknik paket switching. Yang pertama, ada teknik diagram, di mana paket data dikirim secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data lainnya.
Setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurutan stasiun, penerima pesan dapat mengurutkannya kembali. Sayangnya, teknik ini memiliki kelemahan di mana paket dapat hilang saat proses pengiriman. Teknik yang kedua yaitu virtual circuit, memiliki rute khusus antara satu stasiun dengan stasiun lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket. Setelah membangun rute khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Setiap paket data yang akan dikirimkan juga diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Keuntungan pelayanan diagram dibandingkan virtual circuit. Yang pertama, tidak memerlukan fase setup panggilan. Yang kedua, jika terjadi kemacetan pada sebuah jalur, maka paket data dapat dicarikan jalur alternatif seketika itu juga. Yang ketiga, bila sebuah simpul mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirim melalui rute simpul yang lain. Pembahasan berikutnya mengenai routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Salah satu aspek yang paling rumit dan sulit dari perancangan jaringan paket switching adalah routing. Bagian ini dimulai dengan suatu pengamatan mengenai karakteristik dasar yang dipergunakan untuk mengelompokkan strategi-strategi routing. Barulah kemudian dibahas mengenai beberapa strategi khusus dalam routing. Karakteristik dari routing. Fungsi utama jaringan paket switching adalah menerima paket-paket dari stasiun sumber dan mengirimkannya ke stasiun tujuan. Untuk mencapai hal ini, jalur atau rute sepanjang jaringan harus ditentukan terlebih dahulu. Umumnya lebih dari satu rute. Persyaratan untuk fungsi routing: pembetulan, kesederhanaan, kekokohan, stabilitas, kejelasan, optimal, dan juga efisiensi. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.